Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2 LKS 1 Bahasa Indonesia kelas 7. Tepatnya ada di halaman 9 dan 10 di buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Jadi di soal nomor 2 ada 3 tabel di situ yang minta supaya sebelum mengerjakan soal tabel nomor 1, ya para siswa diharapkan supaya memahami pengertian dari kata umum dan kata khusus. Nah, apa itu umum, apa itu khusus? Jadi umum maksudnya bersifat menyeluruh, ya cakupannya luas. Kemudian kalau kata khusus, ya kata khusus itu maksudnya bersifat khas atau bersifat istimewa. Kemudian sebagai contoh di lembar jawaban atau di buku paketnya, kata umum ya seperti baik. Ya baik itu adalah kata yang umum, cakupannya luas. Kemudian kata khusus dari kata baik yaitu tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi. Jadi itu adalah kata khusus dari kata baik. Nah, tetapi yang ditulis di lembar jawaban itu cuma satu. Ya, kata umum baik, kemudian kata khusus cuma ramah. Jadi cuma itu yang ditulis, tidak ditulis secara keseluruhan, yaitu kata tulus, kata penuh kasih, kata menginspirasi. Ya, kemudian yang ditulis juga yaitu yang ada di teks 1, teks 2, teks 3, dan teks 4. Contoh kedua, kata umum menggerakkan. Nah, itu adalah suatu kata yang umum atau cakupannya luas atau bersifat menyeluruh. Kata khusus dari kata menggerakkan yaitu mengibaskan, menepis, menggoyangkan. Jadi itu adalah kata khusus dari kata menggerakkan. Nah, tetapi yang ditulis di lembar jawaban atau di buku paket bahasa Indonesia ya cuma satu, yaitu kata mengibaskan. Kemudian kata bentuk. Nah, itu adalah suatu kata yang umum atau cakupannya luas. Nah, para siswa di sini diharapkan supaya mencari apa kata mencari satu kata khusus dari kata bentuk. Ya sama seperti ya contoh yang diberikan. Ya demikian dengan kata indah. Nah, apa kata khusus dari kata indah? Ya kemudian siswa juga diminta untuk mengisi tabelnya karena masih ada dua yang harus dicari kata umumnya. Kemudian setelah didapat kata umumnya di teks, cari juga kata khususnya di teks. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tabel yang kedua, ya di sini sebelum mengisi tabelnya, para siswa pahami dulu apa itu kalimat. Kemudian apa itu kalimat perincian. Ya, apa itu maksudnya? Jadi yang pertama kalimat. Kalimat itu adalah suatu satuan bahasa. Yang mana satuan bahasa itu ada huruf, ada kata, ada frase, kalimat, ada frase, ada klausa, ada kalimat, kemudian ada paragraf, ada wacana. Nah, di sini kalimat itu maksudnya adalah suatu satuan bahasa yang berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan terdiri atas klausa. Nah, jadi yaitu yang dimaksud dengan kalimat. Jadi ini kemudian sebagai contoh, ibuku orang yang sangat baik. Itu suatu kalimat. Ayahku orang yang sabar, kelinciku manja. Suatu sore di Parangtritis sangat mengagumkan.
Nah, itu adalah contoh kalimat. Ini pola intonasinya final, kemudian eh, terdiri atas klausa. Ya, misalnya ibuku orang yang sangat baik, ini cuma satu klausa. Nah, kalau klausa bedanya dengan kalimat, ini huruf i-nya dijadikan huruf kecil. Ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalau sudah jadi kalimat, itu i jadi huruf besar, kemudian diakhiri tanda titik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalimat perincian. Ya, kalimat perincian. Perincian di sini maksudnya adalah uraian yang berisi bagian yang kecil-kecil satu demi satu. Ya, jadi seperti itu. Itu maksudnya uraian. Ya. Jadi kalau kalimat perincian berarti uraian dari kalimat. Atau bisa juga kita katakan bahwa kalimat perincian itu adalah suatu kalimat penjelas dari kalimat utama. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, contoh yang ada di lembar jawaban atau di buku paket bahasa Indonesia, kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, itu perincian dari kalimat ibuku orang yang sangat baik, ya, yang ada di teks, yaitu dia berusaha menolong semua orang. Nah, berarti dia memang orang yang baik. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, berarti ya si ibu ini memang orang orang yang sangat baik. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ayahku orang yang sabar. Apa kalimat perincian dari ayahku orang yang sabar? Kelinciku manja. Nah, apa kalimat perincian dari ibuku manja? Nah, kemudian suasana sore di Parangtritis sangat mengagumkan. Nah, apa kalimat perincian dari suasana sore di Parangtritis sangat mengagumkan? Nah, apa kalimat perinciannya? Nah, jadi silahkan cari di teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Ya, jadi seperti itu. Kemudian tabel 3. Ya, untuk tabel 3, ya di sini siswa diminta untuk mengisi 3 kolom tabel yang belum diisi. Ya, karena ada masing-masing satu contoh di situ. Nah, yang pertama, ya sesuatu yang seakan dapat dilihat. Ya, seperti kulitnya kuning langsat. Nah, itu berarti ya untuk kita mengetahui warna kulit seseorang itu mesti kita lihat. Ya, sesuatu yang kita lihat. Ya, ini berhubungan dengan penglihatan. Nah, jadi kulitnya kuning langsat. Nah, sekarang cari di teks 1, 2, 3, 4 mana ya sesuatu yang seakan dapat dilihat. Nah, kemudian yang kedua, sesuatu yang seakan dapat didengar. Jadi ini berhubungan dengan ya indera telinga, ya pendengaran. Ya sebagai contoh di sini bernyanyi kecil. Ya, bernyanyi kecil itu ya tentunya bisa didengar. Ya tidak mungkin suara itu kita lihat. Ya pasti kita dengar. Ya, kemudian sesuatu yang seakan dapat dirasakan. Ya, di sini sebagai contoh yaitu rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Ya, melingkupi seluruh tubuh. Nah, itu masuk sesuatu yang kita bisa rasakan. Nah, sekarang silahkan para siswa ya cari di teks 1, 2, 3, 4 mana yang berhubungan dengan ya perasaan. Ya, jadi seperti itu. Ya, saya kira ini penjelasan mengenai bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 2. Ya, selanjutnya kita ya komunikasikan segala sesuatunya di WA. Ya, dan sebelum menutup video kali ini, ya saya berharap para siswa semoga semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kemudian ya staminanya ya cukup untuk mengerjakan soal ini.
Ya, sekalipun sebenarnya ada yang sudah selesai untuk nomor 2 dan bahkan sudah selesai untuk nomor 3. Ya, tetapi ya khusus untuk yang selesai, ya saya berharap supaya sabar kemudian mendalami materi untuk nomor 2. Ya, kemudian kalau merasa ada sesuatu yang salah di nomor 2 karena sebelum periksa, ya saya nanti saya periksa, saya cuma mengetahui siapa yang mengerjakan soal nomor 2. Ya, bisa diperbaiki. Ya, kemudian dikirim dikirim ulang ya jawabannya. Ya, jadi saya kira seperti itu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.